Okay, good morning to you all. Thank you for coming to my class. Yeah. Okay, in this video, I will share our rencana pembelajaran semester that we call as RPS. It is covers the all materials and then all the activities and also the methods that we will use during this semester. Okay, in this semester, in my class, writing one, we will have a lot of activities, lot of tasks that you should understand. So it will explain in this rencana pembelajaran semester. So in this video, please pay attention to each detail and then you can follow as long as I explain it to you through this video. Oke, jadi di sini kalian bisa lihat ini adalah RPS yang kita akan pakai selama 1 semester ke depan pada mata kuliah Writing 1. Ya, seperti kalian lihat di sini, bobotnya adalah 3 SKS atau dalam 1 minggu itu ada 150 menit ya yang kalian akan pakai untuk kegiatan selama perkuliahan. Ya. Mungkin kita akan seperti ini ya, melalui video, virtual, dan melalui Class Agent. Oke, nah sekarang kita lihat seperti biasa pada RPS itu ada beberapa capaian yang harus kalian tempuh ya, yang harus kalian peroleh setelah selesai menyelesaikan mata kuliah ini. Dari CP Prodi itu ada banyak, kemudian kita langsung saja fokus pada capaian mata kuliah. Jadi di capaian mata kuliah ini terdapat 4 objektif yang kalian harus selesaikan atau yang harus kalian peroleh setelah kalian menyelesaikan mata kuliah writing ini. Yang satu adalah mahasiswa mampu menulis kalimat dalam bentuk paragraf dan essay dengan menggunakan organisasi dan kaidah penulisan yang baik dan benar. Kedua, mahasiswa mampu menulis kalimat dalam bentuk paragraf dan essay dengan struktur dan gramatikal bahasa Inggris yang baik dan benar. 3. Mahasiswa mampu membuat tulisan sederhana dengan tema yang beragam dan fungsi sosial yang berbeda. 4. Mahasiswa mampu mengembangkan ide dan pendapat serta menuangkannya ke dalam tulisan. Jadi, keempat objektif pada mata kuliah ini, itu yang akan kalian peroleh setelah kalian menyelesaikan mata kuliah ini selama 16 meeting ke depan. Dan keempat capaian mata kuliah ini akan terbagi ke dalam aktivitas-aktivitas ataupun tugas yang ada di dalam setiap meetingnya. Ya. Nah, sekarang kita coba lihat dengan deskripsi singkat mata kuliah Writing 1. Mata kuliah Writing 1 merupakan mata kuliah yang berada di tingkat kedua dalam writing skill. Mata kuliah ini berfokus pada kemampuan mahasiswa dalam memaparkan ide berupa tulisan sederhana dan kritis. Kemampuan menulis dengan gramatikal dan kosakata yang baik yang telah didapat di mata kuliah IEC Writing sebelumnya merupakan bekal yang harus dimiliki untuk menempuh mata kuliah ini. Jadi, di semester lalu kalian telah menyelesaikan mata kuliah IEC atau mata kuliah dasar writing. Jadi, itu skill-skill yang sudah kalian peroleh, ilmu-ilmu yang sudah kalian peroleh di semester sebelumnya akan bermanfaat sekali untuk bekal kalian pada mata kuliah ini. Ya, begitu juga mata kuliah Writing 1 ini nanti akan menjadi bekal kalian untuk melanjutkan ke Writing 3, ke Writing 2 yang ada di semester 3. Oke, kita lihat aktivitas-aktivitas apa saja yang akan kalian lakukan selama 16 minggu ke depan. Di minggu pertama, ya, itu kalian akan melaksanakan berbagai aktivitas, ya, mulai dari reviewing material, ya, di situ adalah penentuan topik, ya, choosing a topic, and then gathering ideas, dan editing ideas. Ya. Pada meeting 1 ini, itu menyangkut tentang pre-writing activity atau kegiatan sebelum mulai menulis. Itu yang akan kita bahas di minggu depan atau di meeting pertama di mata kuliah Writing 1. Ya. Kemudian di minggu kedua, kita punya materi yang lain, yakni ada capitalization, subject and verb agreement, object of prepositions, dan fragment. Ini adalah struktur ya atau grammar yang akan kalian peroleh pada meeting kedua ini, dan tentu ada writing yang harus kalian selesaikan di sini ya. Yakni adalah membuat kalimat sederhana atau membuat paragraf sederhana mengenai kegiatan rutinitas.
Kemudian di minggu ketiga kita punya materi yang baru lagi, di mana pada kali ini struktur yang akan kalian bahas adalah mengenai time order signal, coordinate connector, and flow of time, cause connector, dan punctuation. Di minggu ketiga ini kalian akan belajar bagaimana cara membuat paragraf atau kalimat berbentuk naratif. Kemudian di minggu keempat kita punya kalimat deskriptif, ya, di mana di bagian itu juga kalian akan membahas mengenai tentang order signal, coordinate connector, adverb of time, and cause connector, and then also punctuation pada minggu keempat. Ya, bisa lihat di sini. Kemudian di minggu kelima, kalian akan lanjut dengan topik yang berbeda kembali, yakni tentang procedure paragraph, ya. Kemudian berisikan tentang classes and complex sentences, ya. Tentu ya, di setiap meeting ini akan banyak sekali struktur kalimat, grammar yang akan kalian peroleh, yang harus kalian kuasai dan kalian tingkatkan kemampuannya. Begitu juga dengan penggunaan tenses-tenses yang ada dari setiap pertemuannya. Kemudian di minggu ke-6 kita punya comparison or contrast paragraph. Ya, kita akan membahas juga tentang classes and complex sentences. Ya, seperti kalian lihat di sini, dan kalian akan membahas mengenai beberapa tenses yang harus kalian kuasai, ya, yang harus kalian kuasai di sini. Dan tentu kalian akan belajar juga tentang present and past participle, dan tentu juga adjective ing dan adjective ed. Ya. Di minggu ke-7 itu kita ada materi paragraf lagi, yakni tentang pembuatan definition paragraf, di mana pada meeting kali ini itu terdapat materi grammar terkait appositive, adjective clauses, dan subject and object pronoun. Ya, tentu di sini materinya berbeda dengan materi-materi sebelumnya. Dan di minggu ke-8, seperti biasa, kita akan melaksanakan ujian tengah semester, di mana pada ujian tengah semester ini akan ada bentuk tulis, ya, ataupun ujian berbentuk tulisan yang akan mengcover materi dari materi bab 1 atau materi dari minggu ke-1 sampai dengan minggu ke-7. Kemudian di minggu ke-9 kita lanjutkan lagi dengan materi paragraph writing, ya, masih tetap dengan paragraph writing di sini. Itu kita akan membuat kalimat problem solution paragraph, ya, di mana ada beberapa structure yang harus kalian perhatikan, ada appositive, adjective clauses, dan subject and object pronoun kembali, ya. Itu yang harus kalian lihat di dalam materi di bab 9 ini. Kemudian di minggu ke-10 atau meeting ke-10 kita baru masuk ke essay writing. Ya, kalau sebelumnya meeting 1 sampai 9 itu paragraph writing, sekarang kita masuk ke essay writing. Pada bagian ini, pada meeting ke-10 itu kita akan mulai dengan definisi essay, kemudian format essay, dan bagaimana cara menulis thesis statement. Ya, jadi di sini bisa kalian lihat kita sudah mulai masuk ke writing essay, ya, cara menulis essay. Kemudian di meeting 11 kita masuk ke format pertama pada penulisan essay, itu ada introductory paragraph structure, ya, atau introductory body, ya. Kita bisa lihat di sini bagaimana cara membuat paragraf pengenalan pada essay kalian, ya. Jadi nanti setiap bekal structure yang kalian miliki pada meeting 1 dan 9 akan digunakan kembali dalam pembuatan essay ini, ya. Jadi seluruh materi yang ada dari meeting 1 sampai dengan meeting ke 11 ini, ya, sampai ke selanjutnya itu akan saling berkaitan. Dan saya harapkan kalian akan terus menggunakan dan mengasah kemampuan menulis kalian. Ya, di sini juga nanti akan ada tugas bagaimana kalian akan menulis tugas membuat essay, tapi bagian introductory paragrafnya dulu. Kemudian di minggu ke-12 itu kalian masuk ke body paragraph essay, ya, baru ke bagian bodinya, ya, inti dari essay tersebut, ya, di minggu ke-12. Di minggu ke-13 kalian akan lanjut ke bagaimana cara membuat concluding paragraph essay, ya, cara membuat paragraf kesimpulan pada esai. Oke, di minggu ke-13. Nah, kemudian di minggu ke-14, 15 dan 16, ya, itu kalian akan mengerjakan tugas akhir, ya.
UAS atau ujian akhir semester tidak ada dalam bentuk tes tulis, tapi akan berbentuk tugas akhir. Di mana dalam tugas akhir tersebut kalian akan membuat essay, ya. Jadi bebas nanti topiknya seperti apa. Nah, ini minggu ke-14, 15 itu adalah minggu di mana kita akan berkonsultasi. Kita akan berdiskusi terkait tugas akhir yang kalian buat. Sejauh mana progresnya, akan saya revisi, akan saya evaluasi, supaya nanti pada pertemuan terakhir atau minggu ke-16 itu cuma pengumpulan tugas akhir saja, ya, cuma pengumpulan tugas akhir saja di sini. Jadi kita akan ada 3 minggu untuk tugas akhir di mana kalian akan berkonsultasi, ya, kalian akan membahas bagaimana tugas tersebut progresnya dari minggu ke minggu, ya. Jadi nanti di sini kalian bisa lihat kalau saya menggunakan 2 buku utama, ya. Nanti ada buku Introduction to Academic Writing dan ada juga Academic Writing from Paragraph to Essay. Nah, buku ini akan saya bagikan ke kalian, ya. Nanti kalian bisa download di kelas. Dan kedua buku ini adalah buku utama, ya, yang harus kalian baca, yang harus kalian selesaikan bacanya dan pahami, karena ini menyangkut tentang tata cara penulisan akademik yang baik. Ya, ini masih introduction, masih pengenalan, jadi masih gampang untuk belajar writing. Jadi saya harapkan kalian bisa membaca buku ini dengan baik, ya, pahami dengan baik, kemudian asah kemampuan menulis kalian. Oke, nah sekarang kita lihat ke penilaian, ya. Jadi tentu penilaian seperti biasa kita ada penilaian sikap dan juga ada penilaian kognitifnya. Seperti biasa kita punya skala A, B, C, D, dan E. Nah, seperti kalian bisa lihat di sini, ya. Itu adalah skalanya. Ya, jadi dari mana saya bisa menentukan nilai tersebut? Nanti ada rubrik yang akan menjadi acuan saya dalam memberikan nilai seperti itu. Ya, dan ini tugas, ya, dan ini adalah nilai akhir yang nanti akan kalian peroleh, ya, akan kalian peroleh. Jadi ada penilaian UAS, ya. UAS itu 30%, kemudian ada UTS 30%, ya. Kemudian ada tugas, ya. Tugas itu juga ada tugas dan kuis, ya. Tugas dan kuis itu 30%. Ya, dan 10%-nya adalah absensi, ya. Nah, di sini seperti kalian lihat, ya, bahwa di kelas saya di mata kuliah writing 1 ini kalian diperkenankan boleh kok izin, ya, boleh tidak masuk, ya, tapi hanya sebatas 3 kali saja. Kalau kalian meetingnya atau absennya kurang dari 13 kali, maka tidak akan bisa mengikuti UTS ataupun UAS, ya. Jadi inilah RPS yang akan kita pakai selama 1 semester ke depan. Oke, kita berjumpa lagi pada meeting pertama, ya, di minggu depan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Saya tutup videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.